Halo sobatku, kita lanjut bahas Follow Star part 4 ya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. 这小子，你上路！ Pada part sebelumnya, Luo Feng telah lolos mengikuti ujian praktisi. Dia pun dapat mengakses akun eksklusifnya dan membeli teknik pedang guntur 9 tingkatan. Dengan bantuan Sengu, Luo Feng bisa menghadapi Zhang Zehu dan menolak negosiasi yang membuat Zhang Zehu menjadi marah. Dan sekarang, Luo Feng pun juga telah bergabung dengan tim Firehammer. Cerita diawali dengan seorang sniper praktisi bela diri yang menembak praktisi lain di kota monster. Scene kemudian berpindah pada Luo Feng yang mengenakan baju armornya karena hari ini dia mendapatkan sebuah misi tidak terduga setelah dirinya resmi menjadi anggota dari tim Firehammer. Luo Feng bersama dengan Chen Gu pergi ke markas aula bela diri Jixian. Di sana Luo Feng diperkenalkan dengan kapten tim Firehammer yang bernama Gao Feng dan juga para anggota yang lainnya. Setelah berjabat tangan dengan Gao Feng, Luo Feng pun merasakan kekuatan besar dari sang kapten. Kemudian Chen Gu memperkenalkan Luo Feng dengan anggota yang lain, di antaranya adalah Wei Ti, Wei Qing, dan juga Zhang Ke. Gao Feng juga memperkenalkan Luo Feng pada manajer Wang dari HR Aliansi yang akan memberitahukan pada mereka tentang misi kali ini. Manajer Wang kemudian memberitahu bahwa misi kali ini adalah misi penyelamatan kepada tim relawan dari Institut Biologi HR Aliansi yang pergi ke daerah 0201 untuk mengumpulkan sampel DNA monster. Tapi HR Aliansi mendapatkan kabar bahwa tim relawan itu telah diserang monster di tempat itu. Jadi dengan terpaksa, HR Aliansi harus meminta bantuan pada tim Firehammer ini. 情况紧急，马上出发吧。 Di daerah 0201, tim praktisi relawan yang dikirim saat ini benar-benar diserang oleh monster singa. Salah satu relawan itu ternyata adalah Susin. Ketika sudah dalam keadaan terdesak, monster tiba-tiba pergi karena mendengar suara dari jam tangan Susin yang saat ini berbunyi. Di sisi lain, tim Firehammer saat ini sudah sampai di hutan 0201 dan sedang dalam perjalanan ke pusat kota. Tiba-tiba saja, Luo Feng mendengarkan suara monster yang datang dan Kapten Gao Feng menyuruh semuanya untuk siap berperang. Serangan dadakan pun muncul dari monster babi hutan yang langsung menargetkan Luo Feng. Dan pada saat ini, Luo Feng pun melakukan adu mekanik dengan monster challenge itu. Dia pun mendapatkan kemenangan dengan mudah, sehingga Kapten Gao Feng memuji kehebatan dari Luo Feng. 就杀掉了一只高级兽兵级怪兽。 Sengu kemudian berkata bahwa monster challenge ini ada di kelas F. Dan pemberian abjad ini adalah untuk memudahkan praktisi mengelompokkan monster dari tiap level yang berbeda, mulai dari prajurit, jenderal, dan juga master. Wei Qing pun kemudian memberikan cula yang telah dia potong kepada Luo Feng, karena Luo Feng yang membunuh monster challenge itu. Tidak lama kemudian, Gao Feng menghubungi manajer Wang untuk meminta daftar relawan yang harus diselamatkan. Daftar itu pun dikirim ke jam komunikasi masing-masing. Luo Feng yang mendapatkan daftar itu pun kali ini menjadi kaget karena salah satu relawan itu ternyata adalah Susin. 罗峰，志愿小队里有你熟人，队里自然会安排最佳营救方案。 Tidak lama kemudian, Zhang Ke menemukan alat di dalam semak-semak. Ternyata alat itu adalah pemancar suara ultrasonik yang memicu para monster untuk berkumpul. Gao Feng kemudian berkata bahwa ini adalah perbuatan praktisi licik yang sengaja menggunakan para relawan untuk umpan agar praktisi ini bisa mengejar monster yang mereka inginkan. 加快救援速度，尽早到达目的地。 Di kota 0201, saat ini para praktisi licik tadi telah membunuh praktisi relawan. Dan yang tersisa hanyalah Susin sendirian yang kali ini sembunyi karena ketakutan. Tim Firehammer akhirnya sampai di kota 0201. Di sana mereka bertemu dengan tim Huya yang salah satu anggotanya adalah Zhang Zehu yang langsung melirik ke arah Luo Feng. Chen Gu pun langsung menyapa Zhang Zehu dan menanyakan kabar tentang Hao Bei yang telah ditangkap oleh Dewan Keamanan Kota Jiangnan. Zehu pun tidak menjawab pertanyaan dari Chen Gu, malah dia mengatakan bahwa tim Firehammer telah kedatangan anggota baru. Apakah mereka tidak takut orang baru itu akan menjadi beban? Dan orang baru yang dimaksud adalah Luo Feng. Salah satu tim Huya yang bernama Duyan kemudian memberikan saran pada Zhang Zehu jika memiliki dendam pribadi, maka cari peluang yang tepat dan segera bunuh orang itu. 又有人送上门了。 Salah satu tim Huya yang bernama Li Xiao yang ada di dalam kota 0201, dia memberikan laporan pada kaptennya bahwa saat ini tim Firehammer telah tiba di lokasi. Sang kapten yang bernama Pan Ya sudah menyiapkan pesta khusus untuk menyambut kedatangan tim Firehammer.
Saat ini, tim pimpinan Gaofeng itu terus menghubungi para relawan, tapi tetap tidak ada jawaban. Di sisi lain, Zhang Ke menemukan alat ultrasonik lagi, dan Luo Feng menemukan jam tangan milik Susin. Zhang Ke pun kemudian melapor bahwa di tempat ini ada banyak alat ultrasonik yang tersebar, dan kemungkinan para relawan sudah terkepung dan terbunuh oleh para monster. Untuk relawan yang masih hidup, mungkin saja ada, tapi peluangnya sangat kecil. 手表变成这样，都已经很渺茫。 Tidak lama kemudian, Panya pun menekan remote untuk mengaktifkan alat ultrasonik. Para monster pun bereaksi dan tim Firehammer pun kini menjadi siaga. Dan benar saja, tidak lama kemudian monster singa bermunculan. Tim Firehammer yang melihatnya pun langsung kabur. Di tempat lain, wakil ketua tim Huya menyuruh Tito untuk menemui Zhang Zehu dan Adong untuk mengikuti tim Firehammer. 竟敢在咱们原来的地盘上这么吵！ Susin yang berkeliaran sendirian pun tidak mau mati di tempat ini. Dia kini masuk ke dalam sebuah gedung untuk mencari tempat yang aman dari para monster. Tapi para monster itu ternyata juga membuntuti Susin. Hal ini benar-benar membuat Susin menjadi ketakutan. Li Xiao yang mengamati situasi dengan teropong snipernya. Dia melihat para monster mencoba untuk masuk ke dalam gedung, dan dia menembak kunci pintu gedung itu supaya monster itu bisa masuk. Tim Firehammer pun mendengarkan suara tembakan itu dan menyimpulkan salah satu relawan memang masih ada yang hidup. Di dalam gedung, Susin terus berpindah-pindah mencari tempat yang aman, karena pada saat ini monster singa sedang mencari dirinya. Merasa terpojok, Susin pun melemparkan cairan tertentu dan membakar gedung ini. Hal ini membuat monster singa kepanasan, dan Susin memanfaatkannya untuk kabur. Sesampainya di luar gedung, dia dihadang oleh monster yang lain. Dan hal ajaib pun muncul, karena Luo Feng datang entah dari mana dan langsung membunuh monster itu. 确认是本尊。 Dikarenakan para monster terus berdatangan, Luo Feng menggendong Susin, dan kali ini tim Firehammer kabur menghindari keroyokan monster-monster itu. Kapten Gaofeng kemudian mengajak mereka semua untuk bersembunyi di dalam gedung. Dikarenakan para monster tidak berhenti mengejar, sang kapten tim Firehammer Gaofeng memutuskan untuk menghadang monster itu sendirian dan menyuruh tim yang lainnya untuk segera bersembunyi. Tidak lama kemudian, monster tingkat jenderal yaitu harimau ekor 2 pun muncul. Dan sang kapten siap melakukan adu mekanik dengan monster itu. Adong yang ditugaskan membuntuti tim Firehammer akhirnya menemukan Gaofeng dan memanggil tim yang lain. Zhang Zehu yang juga sudah berkumpul dengan timnya pun mengatakan monster yang dihadapi Gaofeng ini cukup kuat. Tapi meskipun begitu, Gaofeng juga bukan orang yang bisa diremehkan. Zhang Zehu pun melapor pada Kapten Panya jika di dalam tim Firehammer sekarang ada pendatang baru yang bernama Luo Feng, yang kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Jika dibiarkan untuk terus berkembang, maka Luo Feng akan menjadi masalah di masa depan. Zhang Zehu pun memiliki rencana untuk membunuh Gaofeng secara diam-diam, kemudian meratakan seluruh tim Firehammer. Tapi Kapten Panya tidak setuju, karena anggota Firehammer yang lain juga tidak bisa dianggap remeh. 旧仇我知道，放心，不过眼下还不能冒进。 Di tempat persembunyian, Lu Feng dan juga yang lainnya langsung dihadang oleh monster tingkat menengah. Dan mereka kali ini bersiap untuk melakukan pertarungan. Zhang Ke pun maju dulu untuk mengawali pertarungan ini. Dan dengan mudah, dia membunuh salah satu dari monster itu. Yang pada akhirnya, pertarungan pun dilanjutkan dan pembantaian monster pun telah dimulai. Luo Feng memindai tempat ini dengan kekuatan mentalnya dan menemukan monster yang datang berjumlah 32 yang pada saat ini terus berdatangan ke tempat itu. Luo Feng pun tidak mau lengah sedikit pun karena bisa membahayakan Susin. Ketika Luo Feng menyerang maju, diam-diam salah satu monster muncul di belakang Susin dan hendak memakannya. Dan dengan terpaksa, Luo Feng pun menggunakan kekuatan mentalnya mengendalikan pisau terbang lalu membunuh monster harimau yang ingin memakan Susin itu. 真没看出来啊！ 还是保留着吧。 Di luar gedung, Kapten Gaofeng masih sengit adu mekanik dengan monster harimau ekor 2. Dia pun melakukan analisa dengan baik, kemudian melempar senjata palu besarnya ketika sang harimau hendak menerkam Gaofeng dari belakang. Yang pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Kapten Gaofeng. Tim Huya yang mengawasi dari atas gedung pun tidak puas karena Gaofeng menang. Mereka saat ini memiliki rencana buruk untuk menjadikan Gaofeng sebagai umpan monster tua yang sedang mereka incar. Ketika monster tua terluka parah, maka mereka akan memanfaatkan hal itu dan menangkapnya. Di lokasi persembunyian, Zhang Ke memastikan bahwa gedung ini sudah aman dari para monster.
Luo Feng yang melihat Susin kelelahan, kemudian memberikannya minuman. Luo Feng lalu bertanya pada Susin, kenapa dia menjadi tim relawan. Susin pun menjelaskan bahwa kedatangan tim relawan ke tempat ini adalah untuk menguji vaksin virus RR yang berhasil diciptakan oleh Laboratorium Biologi Aliansi HR. Dan mereka harus mengumpulkan data secara akurat di lapangan. Awalnya mereka dilindungi oleh tim praktisi bela diri, tapi kejadian pengepungan monster membuat tim praktisi, dosen, dan juga teman-teman Susin meninggal, dan hanya dia seorang diri yang bisa bertahan hidup. Chen Gu saat ini geram dengan tim praktisi jahat yang menggunakan tim relawan sebagai umpan untuk memancing monster tingkat tinggi yang mereka targetkan. Cara ini benar-benar sangat keji, dan Chen Gu tidak akan melepaskan tim praktisi jahat itu. Luo Feng pun bertanya, sebenarnya monster apa yang diburu oleh praktisi jahat ini? Sang Ke pun menjawabnya, kemungkinan itu adalah monster tingkat tinggi yang cerdas. Dan Wei Ti juga berkata, tempat penyergapannya sudah diatur. Kemungkinan besar tim jahat ini sudah melakukan cara kotor lebih dari satu kali. Luo Feng pun kemudian menduga bahwa tim jahat ini pasti adalah tim Huya, karena mereka bertemu di gerbang masuk kota 0201 sebelumnya. 看来对方不止一次使用这种肮脏手段来虎牙小队，似乎也是从02 Di atas gedung, Sang Sehu sedang marah. Dia mengatakan tim Huya boleh membunuh tim Firehammer yang lain, tapi untuk Luo Feng, dia akan membunuh dengan tangannya sendiri. Pania pun mengatakan, boleh bersenang-senang, tapi jangan lupa dengan tujuan awal untuk memburu monster serigala bulan perak. Karena nilai monster ini jauh lebih mahal dari tim Firehammer. 看来你对罗峰那小子是恨之入。 Luo Feng dan yang lainnya pun menyusul Kapten Gao Feng. Sang kapten pun mengajak mereka bergerak secepat mungkin karena monster lain akan segera datang. Zhang Ke pun kemudian melapor bahwa ada tim praktisi lain yang terlibat dalam penyergapan ini dan mereka harus menyelidikinya. Li Xiao sebagai sniper, dia terus mengawasi tim Firehammer dari jarak jauh dan siap melepaskan tembakan saat sudah mendapatkan perintah. Pania pun kemudian menghidupkan alat ultrasonik yang sudah mereka pasang. Luo Feng kemudian waspada dengan suara ultrasonik yang hanya bisa didengar oleh pengendali mental seperti dirinya. Tidak lama kemudian, sniper tim Huya pun melepaskan tembakan dan masih bisa ditangkis oleh palu Kapten Gao Feng. Bahkan Luo Feng juga menjadi sasaran dan dia masih bisa menangkis peluru dengan pedangnya. Tembakan pun terus dilancarkan pada tim Firehammer dan mereka pun saat ini mencari tempat perlindungan yang aman. Salah satu peluru dari sniper tim Huya kali ini mengarah pada Kapten Gao Feng. Zhang Ke yang melihat hal ini, dia bergegas untuk melindungi sang kapten yang akhirnya membuat tangannya terkena peluru sniper itu hingga patah. Kapten Gao Feng kemudian mengajak mereka semua kembali ke dalam gedung. Sang Sehu yang tidak mau melepaskan mereka pun, dia meluncurkan senjata roket yang menghalangi jalan dari tim Firehammer. Kapten Gao Feng kali ini sadar, yang menyerang mereka ternyata adalah tim Huya. Tapi Kapten Huya yang bernama Panya tidak khawatir sama sekali pada saat ini, karena sekarang monster ular hitam, kerbau barbar, dan juga kala jengking armor besi telah datang untuk mengepung tim Firehammer. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah tim Firehammer menghadapi kepungan dari para monster tingkat jenderal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.